Segera ku tarik uang via ATM seadanya saja untuk beli cemilan, nasi bungkus padang, dan jus 2 gelas. Tak lupa belanja baju serta tas baru. Kali ini juga aku beli 2 buah cincin, tentu emas 24 karat dong. 2 cincin itu melingkar cantik di jari manis dan jari tengah tangan kananku. Oke, waktunya pulang, gumamku sambil menyetop taksi. Hujan sudah reda, matahari menampakkan diri. Sambil perjalanan pulang, ku sempatkan mengetik 1 atau 2 paragraf cerbung. Setelah menerima uang dari hasil menulis, semangatku makin bertambah. Alhamdulillah, tak hentinya mengucap syukur. Akhirnya, taksi yang kutumpangi berhenti di depan rumah, tepatnya depan warung ibu mertua. Hari sudah siang dan warung pun terlihat sepi. Hanya ibu mertua yang duduk di warung sambil melihat ke arah taksi. Lalu mulai aku keluar. Prak! Ku tutup pintu mobil, lalu taksi meninggalkanku. Kakiku melangkah ingin masuk rumah sambil menenteng kantong belanjaan. Terlihat ibu mertua mangap. Tentu ia terkejut melihatku pulang naik taksi. Aku sih cuek aja, seolah tak melihatnya di dalam warung. Aku pun masuk ke rumah. Terlihat dari kaca jendela, ibu juga melangkah mendekat. Assalamualaikum, Mas Bayu. Hei Rina, kamu gak punya kuping apa? Gara-gara kamu, aku batal pergi. Dan Mbak Inur tidak melanjutkan kata-katanya. Matanya terfokus melihat kantong belanjaan yang sengaja ku letakkan di meja tamu. Kok kamu belanja banyak? Tanya ibu, tiba-tiba sudah berdiri di belakangku. Ku balikkan badan. Kini Mbak Inur dan ibu mertua sudah berdiri di depanku. Aku pun pura-pura memperbaiki jilbab yang menempel di kepala, agar tangan kananku terlihat memakai 2 buah cincin emas. Itu cincin emas beneran? Tanya ibu tergagap menunjuk jariku. Mata mereka membulat sempurna menunjuk jariku. Begitupun Mbak Inur agak sedikit mangap. Makanya jangan remehkan aku yang hanya tamat SMP. Batinku pura-pura tak dengar. Rina, ibu nanya, kok malah diam? Itu cincin dari mana dapatnya? Mbak Inur kesal karena ku abaikan. Apa? Apa? Ini kamu dapat uang dari mana belanja? Sini, lihat cincin itu. Ibu ingin menggapai jariku. Ih, apaan sih? Ku jauhkan tanganku dari ibu. Sini lihat, ibu masih kuku agar aku memberikan cincin ini. Oh, tidak bisa. Emangnya apa urusanmu? Kenapa ibu memaksa aku agar memberikan cincin ini? Toh, bukan punya ibu kan? Apa? Kamu sudah bisa melawan sekarang. Bahu kananku sedikit didorong. Ih, bisa nggak? Tangannya dijauhkan dari aku. Alisku bertaut menatapnya. Tentu aku tak bisa diam seperti biasa. Bisa melawan ia sekarang, Bu. Si tukang kompor juga ikut memanasi ibu. Silakan saja. Ya, dan kamu apa urusannya dengan hidupku? Urus urusanmu sendiri. Aku mau punya emas asli atau palsu. Lagian enggak pakai duit kamu kok. Suaraku lantang sambil menunjuk Mbak Inur. Rasa sakit hati karena hinaan mereka selalu membayangiku setiap hari dan tertahan. Udah pulang, Rin. Tiba-tiba Mas Bayu muncul dari pintu kamar. Iya, Mas.
Ini, ku bawakan nasi bungkus. Aku yakin kamu belum sarapan, apalagi makan siang, jawabku, sambil mengambil kantong belanjaan di meja, lalu melangkah mendekati Mas Bayu. Kok belanja banyak? Dapat uang banyak, Rin? Iya, Mas. Alhamdulillah, aku juga bisa beli ini. Ku ulurkan tangan kananku, memperlihatkan cincin yang melingkar di jari. Hah, ini... Loh, kok banyak? Mas Bayu pun ikut terkejut melihat cincinku. Bukan itu saja, Mas. 2 hari lagi aku akan beli kalung, jawabku disengaja agar ibu mertua dan Mbak Inur dengar. Loh, kok? Sudahlah, Mas. Nanti ku jelaskan dari mana dapat uang. Oh iya, Raka mana? Tapi, Rin... Mas, jangan banyak mikir. Aku juga beli baju baru buat Raka. Baju untukmu juga, Mas. Lalu aku berlalu masuk kamar. Akan tetapi, Mas Bayu tak mengikutiku. Ia terpaku seperti syok. Bay, coba tanya dari mana istrimu dapat uang sebanyak itu. Baru juga setengah hari keluar rumah. Terdengar suara ibu bertanya ke suamiku. Tidak kulihat ekspresi mereka karena pintu kamar tertutup tirai. Iya, tapi aku gak yakin itu emas asli, sangga Mbak Inur. Tapi uang belanjaannya dari mana, Nur? Atau jangan-jangan pesugihan? Astagfirullahaladzim, Mbak. Rina bukan seperti itu, bela Mas Bayu. Itulah contoh manusia berburuk sangka. Ya, mana tahu aja. Toh, apa yang bisa diperbuat wanita tak berpendidikan dan juga enggak kerja? Aneh kan? Heran deh, Mbak sama ibu tak pernah berpikir baik pada istriku. Yang penting Rina tidak meminta. Kenapa kamu bilang gitu, Mbak? Kamu tersinggung. Ntar ku bilang Mas Jaka nggak usah pakai jasamu buat cuci motor. Cari kerja sana. Oh, mengancam dia. Ih, si Inur keterlaluan. Ia mengancam suamiku, tapi ibu mertua hanya diam saja. Sebenarnya anak kandungnya Mas Bayu atau si Inur sih? Aku ingin keluar kamar, untung Raka tertidur, jadi tak masalah ku tinggal. Akan tetapi, loh, kok betis anakku membiru? Ku pegang betis Raka. Ini seperti bekas cubitan atau kekerasan. Apa mungkin terjatuh seperti ini? Baru setengah hari ku tinggal, tapi Mas Bayu lalai menjaga putra kami. Tapi biasanya ia juga menjaga Raka saat cucianku banyak. Hanya saja tak pernah seperti ini. Aku keluar dari kamar. Mas, betis Raka kok membiru? Aku tak sabaran ingin tahu. Itu karena ku cubit. Lah, salah sendiri. Kenapa kamu pergi hingga acaraku batal? Karena anakmu terus menangis, bikin aku pusing. Dan lagian aku juga sedang kesal. Tanpa rasa bersalah ataupun kasihan, si Inur berucap seolah ia bukan seorang ibu. Ku tarik nafas panjang untuk mengumpulkan tenaga. Mas Bayu, jangan pernah mencuci motor suaminya lagi. Dan aku pun menolak mengurus bayinya. Jika keberatan dan ibu marah, tak masalah. Hari ini juga kita akan keluar dari rumah ini. Ku pertegas ucapanku agar mereka tahu siapa aku. Apa? Kalian mau meninggalkan rumah ini? Hahaha.
Tuh mimpi lagi, Bu. Iya, Bu. Biar tak ada beban bagi kalian yang menganggap kami ini hanya numpang makan. Jawabku. Ada apa sih? Rame amat. Tiba-tiba setelah baru datang, seperti Tuan Putri saja, kerjanya hanya kuliah dan dandan. Ini kakak ipar terkayamu lagi banyak duit. Belanja dan beli emas, Stel. Jawab Mbak Inur, seperti mencari pembelaan agar aku tambah tersudutkan. Hah, masa iya sih, Mbak? Setelah melihatku, tentu ia tak pernah melihat baik semenjak Mas Bayu di PHK. Tuh, lihat, ia punya cincin, Stel. Tugas ibu masih menatap jariku. Lalu mata Stella terfokus ke jariku. Tak lama kemudian, hahaha. Jadi itu masalahnya. Ia tertawa besar. Ih, ibu menepuk lengannya. Seketika Stella terdiam seperti menahan tawa. Aduh, sakit, Bu. Lagian kenapa percaya dia? Kita tahu siapa dia. Orang tuanya cuma ngulung sampah, sedangkan adiknya sekolah sambil jadi babu di laundry. Terus apa hebatnya? Bodoh dipelihara sih. Lagi, ia menghinaku dan bahkan keluarga pun ikut terbawa. Stella, ngomong dijaga. Kamu itu seorang gadis, tegur Mas Bayu ke adiknya. Terus, kalau aku masih gadis kenapa? Nggak dapat jodoh gitu? Mas, lihat, aku cantik dan berpendidikan. Justru adik iparmu yang susah dapat jodoh, kerja di laundry, dan belum tentu tamat SMA. Dengan bangganya Stella berucap dan secara langsung membandingkan dirinya dengan Yana. Stella, Mas Bayu mengardiknya. Sudah Mas, gak usah diladenin. Toh mereka akan menghina kita juga. Aku heran, sebenarnya kamu anak kandung atau anak tiri sih? Ibu dan saudaramu seperti majikan bagimu, memerintah tanpa rasa kasihan apalagi hormat. Kita akan balik ke rumah ibuku. Di sana aku yakin kamu diperlakukan baik daripada di keluargamu sendiri. Kamu menghasut Bayu untuk memusuhiku. Ibu mertua meradang. Ini kenyataan. Di saat Mas Bayu kerja, kalian sangat baik. Tapi setelah ia tak mampu bekerja karena musibah, justru kamu, ibu kandungnya menghina. Bahkan tak segan bicara tentang mengemis di lampu merah. Tenang saja, aku akan bawa suamiku dari kehidupan kalian. Hari ini kami akan pergi. Aku yakin cuma gertakan. Itu hanya cincin emas palsu. Aku gak yakin kamu punya uang banyak. Jangan mimpi. Kami menghargai dan mempercayai wanita sepertimu. Plak! Ku tampar Stella. Sebutan wanita sudah sering ku dengar. Kamu menamparku. Matanya melotot sambil memegang pipinya. Astaga, ia benar-benar kambuh, Bu, ucap si Inur. Plak, plak. Kali ini, Inur juga tak luput dari tamparanku, bahkan 2 kali. Berani kamu menamparku. Ia mendorongku, tapi aku bisa menahan tubuh agar tidak terjatuh. Dan ia balikku dorong hingga terduduk di lantai. Tentu tenagaku masih kuat. Mengangkat galon atau seember cucian sudah biasa kulakukan. Biar kurus, mungkin aku lebih bertenaga darinya. Ibu, Inur ingin bangkit berdiri, tapi tidak sampai di situ. Aku pun mendorong kepalanya dengan rasa kesal.
Sering ia bicara jika aku sakit saraf, dan ini juga balasan karena mencubit anakku. Itu karena kamu bilang aku wanita. Akan kuperlihatkan bagaimana wanita akan mengajarmu, geramku sambil mendorong kepalanya berulang kali, seperti melempar bola dari tangan kanan ke tangan kiri. Tolong ibu, jeritnya tak bisa melawan. Tentu ia kalah. Kerjanya hanya bisa dandan saja, sama seperti Stella. Ini karena kamu mencubit anakku. Ku jambak rambutnya. Jika ia bisa meninggalkan jejak di betis Raka, maka ku tarik rambutnya hingga rontok. Sakit, ibu. Pegangin tangannya, Bu, teriak Stella. Entah kenapa ia tak bertindak, hanya memerintah ibunya. Jangan, Rin, kasihan Inur, ia masih menyusui. Jangan, Rina. Tiba-tiba ibu menahan tanganku. Ku lepas rambutnya, seiring mendorong kasar kepala Inur. Lepaskan tanganku, Bu, bentakku. Ku tantang matanya, yang selama ini tak berani ku lakukan. Ibu langsung melepaskan. Rina, kasihan Inur. Ibu mertua tergagap. Sepertinya aku berhasil membuat nyalinya menciut. Apa ibu tak kasihan ke Raka saat ia dicubit hingga betisnya membiru? Ibu tak lihat itu. Ibu sibuk di warung, Rin. Akan tetapi Mas Bayu hanya terpana melihat. Tak ada sepatah kata pun melarang. Hanya saja aku kecewa. Ia tak bisa melindungi putra kami. Ini bukan seperti seorang Mas Bayu yang ku kenal. Ibu, lihat, pipiku sakit. Wanita ini harus diberi pelajaran. Setelah mengangkat tangannya, ingin menamparku. Seketika aku tangkis tangannya, lalu ku pelintir. Sakit. Ia kesakitan. Kamu bilang aku wanita. Sini, ku tunjukkan kegilaanku. Aduh, sakit. Apa kamu tak bisa menghargai kakakmu? Tidakkah kamu sadar jika dulu bisa tamat D3 dari hasil keringat Mas Bayu, dan sekarang saat ia tak bisa bekerja, seenak hatimu menghinanya? Kamu seperti ular, setelah dipelihara langsung. Sepertinya aku juga akan buat tanganmu cacat, biar seimbang, ancamku. Belum melepaskan tangannya. Sakit. Bayu, tolong adikmu. Tangan Stella bisa patah. Bayu, ibu mertua terdengar sangat khawatir. Lepaskan, Rina. Aku tak memperdulikan ucapan Mas Bayu. Rina, biarkan saja Mas. Biar ia juga cacat, agar tahu rasanya dihina. Cukup, Rina. Aku tidak mau melihatmu di penjara. Ulah mereka. Seketika ku lepaskan tangan Stella. Menghela nafas besar. Aku sedikit puas. Aduh. Stella mengernyit kesakitan sambil mengelus tangannya. Anakku menangis. Tiba-tiba Inur berlari ke kamarnya. Padahal tak terdengar, sudah pasti ia takut. Ibu, ia bikin tanganku sakit, rengek Stella. Jaka akan pulang dan kamu, Rina, akan dapat balasannya. Lalu ibu menarik Stella menjauhiku. Aku menanggapi tersenyum sinis. Akan kutunggu apa yang bisa dilakukan putra pertamanya. Bersambung.